Kisah tragis perampok legendaris yang jasadnya dijadikan sepasang sepatu. Pada akhir abad ke-19 di American Wild West, ada seorang perampok legendaris. Dalam setiap aksi perampokannya, ia tidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya. Namun, akibat kekejamannya, hidup perampok tersebut berakhir sangat tragis. Ia dihukum gantung tanpa proses pengadilan dan jasadnya kemudian diubah menjadi sepasang sepatu. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. George Perrot atau dikenal sebagai George Hidung Besar adalah seorang perampok legendaris pada akhir abad ke-19. George Perrot adalah seorang pria kebangsaan Perancis yang kerap merampok ternak dan juga harta benda di sekitar American Wild West. Pada setiap aksinya, George Perrot dan rekan-rekannya tidak akan segan-segan untuk membunuh bahkan para petugas hukum sekalipun. Untuk memudahkan jalan cerita, kita sebut saja perampok George Perrot dan rekannya dengan sebutan geng Perrot ya. Pada tahun 1878, geng Perrot kembali beraksi. Saat itu, dua petugas yaitu wakil sheriff wilayah Bong Min yang bernama Robert Widowhill dan detektif Union Pacific Vincent ditugaskan untuk melacak geng Perrot. Keduanya mulai mengintai geng tersebut setelah terjadi perampokan di jalur terpencil dekat Medicine Bow Rifle. Pada tanggal 19 Agustus 1878, kedua petugas tersebut melacak geng Perrot sampai ke sebuah camp di dekat pegunungan Alpen. Saat tiba di tempat kejadian, mereka menemukan api unggun yang masih panas. Ternyata, geng Perrot yang sudah mengetahui kedatangan kedua petugas segera bersembunyi di balik semak-semak. Malangnya, kedua petugas tersebut disergap oleh geng Perrot. Wajah Widowhill ditembak, sementara Vincent yang mencoba melarikan diri juga ditembak sebelum ia berhasil keluar dari daerah tersebut. Geng Perrot segera menghabisi keduanya dan mengambil senjata mereka, lalu pergi melarikan diri. Kabar pembunuhan terhadap petugas Widowhill dan Vincent segera meluas. Begitu geramnya para petugas, hadiah yang tadinya ditawarkan untuk menangkap geng Perrot yang awalnya hanya $10.000 digandakan menjadi $20.000. Ternyata aksi geng Perrot malah semakin menjadi-jadi. Terdapat kabar bahwa seorang pedagang kaya bernama Maurice Kent akan pergi mengambil uang ke wilayah timur untuk keperluan membeli barang. Geng Perrot yang mendengar kabar itu menemukan mangsa baru. Meskipun demikian, geng Perrot juga mendengar kalau Maurice Kent pergi dengan iring-iringan berisikan belasan tentara dan sebuah gerobak yang digunakan untuk membawa gaji para tentara. Tapi geng Perrot itu tetap nekat beraksi dengan menggunakan topeng. Mereka menyegat rombongan Maurice Kent di belokan jalan setapak. Saat rombongan sedikit terpisah, Maurice Kent dirampok mencapai $14.000. Setelah kejadian perampokan tersebut, kekejaman geng Perrot yang tidak segan membunuh para korbannya untuk mendapatkan harta akhirnya dapat dihentikan juga. Pada tahun 1880, dua orang dari geng Perrot sedang mabuk-mabukan di sebuah bar. Saat itulah keduanya mulai merancau tidak karuan dan membual bahwa mereka telah berhasil membunuh dua orang petugas di Wyoming. Awalnya mereka tidak begitu diperhatikan, sampai seseorang menyadari bahwa kedua orang itu adalah buronan. Segera setelah itu, dua petugas datang dan membawa keduanya. Setelah penangkapan dua orang tersebut, geng Perrot kemudian berhasil dibekuk. Mereka kemudian ditahan di penjara Rollins, Wyoming. Setelah menjalani persidangan, George Perrot dijatuhi hukuman gantung pada 2 April 1881. Tapi bukannya sadar, George Perrot justru mencari jalan agar bisa melarikan diri dari dalam tahanan. Ia mengikir belenggu yang terpasang di pergelangan kakinya dengan pisau saku dan batu pasir. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1881, atau hanya beberapa hari menuju hari eksekusi, George Perrot berhasil melepas belenggunya. Dia lalu bersembunyi di dalam kamar mandi, menunggu penjaga penjara Robert Rankin masuk. Setelah menyadari Perrot tidak ada di selnya, Robert segera membuka sel dan memeriksa ke dalam sel. Saat itulah Perrot memukul kepala Robert dengan sangat keras. Robert melawan dan memanggil istrinya untuk meminta bantuan. Istrinya kemudian datang dan meraih pistol dan akhirnya Robert berhasil membekuk Perrot.
perampok itu segera diseret kembali ke selnya. Upaya kabur Parrot segera menjadi berita hangat. Beberapa hari setelah peristiwa itu, orang-orang kemudian menuju penjara, sementara penjaga Robert masih terbaring belum pulih sepenuhnya. Seorang pria bertopeng masuk ke dalam penjara dan mengambil kunci sel. Dengan menodongkan pistol, ia menyeret Parrot keluar dari selnya. Tapi orang yang dikira penyelamat Parrot itu tidak lain adalah warga kota yang sudah geram dengan Parrot. Bersama dengan ratusan warga lainnya, Parrot diseret ke tiang gantungan. Seorang kriminal itu akan dieksekusi secara barbar oleh warga tanpa keputusan apa-apa. Parrot langsung diseret ke tiang gantungan dan menjalani eksekusi mati. Hal yang sama juga menimpa rekan kriminalnya yaitu Charlie Baris. Sebenarnya, Charlie sempat kabur dan bersembunyi, tapi warga setempat menemukannya. Pria itu juga berakhir di tiang gantungan. Setelah digantung, jasad Parrot diambil oleh Dr. Thomas Mankey dan John Engine Osborne. Bagian atas tengkorak Parrot digergaji untuk dijadikan asbak. Sementara topi yang dipakai Parrot diberikan kepada gadis muda yang bernama Lillian Head, yang di masa depan akan menjadi dokter wanita pertama di Wyoming. Setelah tengkoraknya dibelah, kulit Parrot dikirim ke tempat penyamakan kulit di Denver. Di sana, kulit tubuh Parrot dijadikan sepasang sepatu dan juga tas. John Engine Osborne menyimpan sepatu itu. Ia bahkan menggunakannya saat pelantikan saat dirinya terpilih menjadi gubernur negara bagian Wyoming. Sementara itu, tengkorak Parrot dijadikan asbak. Sisa tubuh Parrot diketahui dipotong-potong dan disimpan di dalam tong whisky yang sudah diisi dengan larutan garam. Eksperimen terhadap tubuh Parrot terus berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Dan sisa jasadnya dimakamkan di belakang kantor Dr. Thomas Mackey. Sebenarnya, kematian George Parrot nyaris dilupakan dalam sejarah selama puluhan tahun. Sampai pada suatu hari, pada tanggal 11 Mei 1950, seorang pekerja konstruksi dari Rolling National Bank menggali tong whisky yang penuh dengan tulang. Selain itu, ditemukan pula tengkorak bagian atas yang sudah digergaji dan sepatu kulit Parrot. Dr. Lillian Head yang dulunya diberi topi milik Parrot saat itu sudah berusia lebih dari 80 tahun. Ia kemudian mengkonfirmasi bahwa tulang itu adalah milik George Parrot setelah diadakan juga tes DNA. Saat ini, sepatu yang terbuat dari kulit George Parrot tersebut dipajang di Museum Carbon County di Rawlins, Wyoming. Tutup tengkoraknya yang dijadikan asbak berada di Union Pacific Museum di Omaha, Nebraska. Namun, tas yang terbuat dari kulitnya tidak pernah ditemukan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.